Halo, Assalamualaikum sahabat religi. Perkenalkan saya Salsabila Katiri yang akan menemani Anda di podcast Kanwil Kemenak DKI Jakarta. Nah, kali ini kita akan mengulas tema yang menarik nih, tentunya mengenai PPDB Madrasah tahun ini. Dan sudah bersama saya, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenak DKI Jakarta, ada Ibu Viola Cempaka. Selamat datang Ibu. Halo Mbak Bila. Terima kasih Ibu telah berkenan untuk mengisi informasi nih Bu. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Mbak Bila gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah Ibu langsung aja kita mau mengulas materi tentang PPDB. Nah apa sih Bu sebenarnya prinsip dan juga komitmen dari Kemenak khususnya Kanwil DKI Jakarta untuk memberikan layanan terbaik pada PPDB tahun ini? Alhamdulillah Mbak Bila bahwa tahun ini kita Kanwil Kementerian Agama DKI Jakarta melakukan program unggulan yaitu salah satunya PPDB online di mana kita Kanwil itu sudah menjadi zona integritas gitu ya, sehingga kita harus memberikan layanan pada masyarakat ya, dengan layanan yang transparan, objektif gitu ya, kredibel gitu, sehingga PPDB ini dilakukan secara terbuka gitu, di mana masyarakat bisa memantau segala proses ini. Untuk PPDB online ini kita mempunyai ada 8 jalur, yaitu ada jalur domisili, ada jalur AGPTO yaitu di mana kepindahan orang tua, lalu ada jalur afirmasi, kemudian reguler, madrasah, tahfiz Quran, prestasi, dan juga jalur akhir. Jadi di mana masyarakat punya kesempatan yang banyak untuk bisa mendaftar ke madrasah. Wih banyak banget Ibu, Ya. bisa pilih tuh Bu, peluangnya lebih banyak ya? Betul, betul. Nah tapi kalau kita ngomongin peluang, pasti ada tantangan juga nih Bu. Apa sih Bu bedanya tantangan PPDB Madrasah tahun ini kalau misalnya kita lihat dengan tahun lalu gitu? Perbandingannya apa Bu? Bahwa masyarakat kita gitu ya dalam dunia pendidikan di Jakarta itu sangat kompetitif gitu ya, sehingga di mana madrasah dituntut untuk bisa meningkatkan kualitas lebih baik lagi. Nah oleh karena itu dalam PPDB online ini kami sangat kompetitifnya sangat tinggi gitu. Nah dan masyarakat untuk mendaftar PPDB ini memang juga perlu kita edukasi gitu ya. Ada masyarakat yang sudah familiar dengan teknologi, ada juga yang belum. Ini merupakan tantangan buat kami untuk mengedukasi gitu. Nah bagaimana untuk menjawab hal ini gitu ya? Kami membuka posko-posko untuk melayani masyarakat yang mempunyai kesulitan dalam hal ini. Misalnya di tiap madrasah dibuka posko, di dalam kantor Kementerian Agama tingkat kota ada posko PPDB dan juga tentunya di Kanwil. Nah, disinilah kami siap melayani masyarakat yang mungkin punya kesulitan dalam menggunakan aplikasi gitu ya, teknologi yang mungkin belum familiar dan seterusnya. Ini salah satu bentuk kami untuk bisa melayani masyarakat secara luas. Oke Bu, menarik nih soal pendaftaran digital. Nah kalau tahun ini selain lebih praktis ya Bu, kalau pendaftaran digital, tapi kan ada juga orang tua siswa yang mungkin masih belum melek teknologi nih Bu, atau gaptek. Nah kalau dari Kanwil Kemenak DKI Jakarta ada solusinya nggak sih Bu? Tentunya ya bahwa kami sangat memaklumi gitu ya bahwa di dalam masyarakat kita tentunya ada masyarakat yang belum familiar gitu dengan teknologi aplikasi gitu atau mungkin juga kesulitan dalam hal menginput data gitu. Kami menyediakan para operator yang bertugas di tiap posko-posko tersebut untuk membantu langsung. Misalnya orang tua lebih dekat ke kantor Kemenak Kota, boleh ke kantor Kemenak atau ke madrasah terdekat. Itu kami semua siap membantu gitu. Membantu menginput, membantu mengupload ataupun mungkin masyarakat juga punya kesulitan untuk menyesuaikan size dokumen dan mengupload. Itu kami lakukan dengan operator kami untuk bisa melayani dengan baik gitu. Berarti udah disiapin bantuan ya Bu? Betul. Udah ada petugas yang tersedia di Kanwil atau di madrasah terdekat. Jadi nggak ada alasan lagi nih kalau ketinggalan buat input pendaftaran. Kalau kita lihat dari pendaftaran digital, pendaftaran PPDB, ada nggak sih Bu evaluasi pendaftaran akun nih Bu? Kira-kira apa penyebabnya tuh Bu? Memang ini ada kendala yang pada tahun ini penolakan akun-akun yang tidak sesuai gitu. Contohnya adalah masyarakat yang mungkin dalam penguploadan dokumen dia tidak lengkap karena dalam PPDB ini banyak dokumen yang kami minta. Contohnya seperti akte, raport gitu ya. Itu kan raport itu 5 semester. Kadang masyarakat itu mengupload tidak sampai 5 semester, Mbak Bila gitu. Kadang 4 semester, kadang ada yang ketinggalan. Nah, oleh karena itu ini menyebabkan akun itu ditolak
karena tidak sesuai dengan persyaratan, atau juga mungkin mereka uploadnya benar tapi inputnya yang kurang gitu ya. Ini salah satu juga contoh yang menyebabkan akun tertolak, atau juga mungkin secara upload sudah dilakukan tapi kualitas filenya tidak sesuai. Nah, ini yang juga tidak bisa terbaca oleh kami. Ke depan sepertinya ini menjadi evaluasi untuk mengedukasi masyarakat dalam pengisian aplikasi PPDB online, Mbak Bila gitu. Oke, berarti masyarakat yang mau mendaftar PPDB madrasah tahun depan bisa dipersiapin tuh Bu. Iya. Mulai dari lengkapin berkasnya dari semester 1 Tuh, sampai raport. semester 5. Iya, raport. Terus tadi aktenya. Akte. Terus tadi apa lagi? Jangan lupa disubmit. Udah lengkap-lengkap nggak Lupa. disubmit. Lupa. Apa karena lagi masak tuh Bu? Oh iya. Terus satu lagi, ukurannya disesuaiin ya. Betul. Harus resize gitu ya Bu, Betul. biar nggak over. Iya, Oke. biar kebaca. Jadi kalau udah hambatan-hambatan kayak gitu, insya Allah lancar ya Bu ya. Lancar. Oke Bu Vika, kalau untuk pendaftaran PPDB Madrasah tahun ini ada nggak sih Bu kualitas peningkatan dari peserta yang daftar? Ini adalah salah satu yang kami anggap meningkat secara lebih baik ya Mbak Bila, bahwa siswa-siswi yang mendaftar ke madrasah itu tidak hanya mempunyai prestasi pada tingkat provinsi atau nasional, bahkan ada yang tingkat internasional Mbak Bila. Masya Allah. Berarti siswa-siswi yang punya prestasi-prestasi yang skupnya tidak domestik tapi internasional pun juga sekarang sudah berminat untuk bersekolah di madrasah. Nah, ini adalah salah satu bentuk bahwa tingkat keberminatan masyarakat kepada madrasah sudah cukup tinggi. Nah, selain itu juga para orang tua ini sangat menjadi pilihan utama madrasah. Tidak hanya kalau zaman dahulu kan madrasah hanya alternatif. Sekarang udah pilihan pertama gitu. Dan insya Allah bahwa hal ini membuat madrasah lebih baik lagi dalam peningkatan mutu pendidikan, khususnya pendidikan Islam, Mbak Bila. Alhamdulillah. Tuh tadi yang juara-juara internasional, juara apa sih Bu biasanya? Itu biasanya ada juara akademik ya, kayak lomba matematika, robotik gitu, riset gitu, atau juga lomba-lomba yang sifatnya non akademik seperti pramuka gitu ya, terus juga seperti seni tari gitu. Itu banyak sekali Mbak Bila. Berarti nggak cuma di bidang keagamaan ya, tapi betul. di eksak juga banyak. Betul. Wih, keren banget nih. Oke, Bu Vika, kalau kita ngomongin nih sekarang tentang indikator keberhasilan PPDB Madrasah tahun ini, apa aja sih Bu? Pada tahun ini kami menganggap PPDB ini lebih baik. Kenapa gitu? Bahwa kami melihat partisipannya lebih banyak gitu ya. Terus tidak hanya secara kuantitatif tapi secara kualitas, Mbak Bila. Seperti yang saya sampaikan bahwa kualitas siswa-siswi kita yang masuk ke madrasah itu mempunyai nilai raport yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya gitu. Ini menandakan bahwa kualitas siswa-siswi kita bisa merekrut atau bisa masuk ke madrasah dengan siswa-siswi yang lebih pintar. Nah, kedua adalah terkait kami mengevaluasi dengan komplain masyarakat. Tahun ini tingkat komplain masyarakat sangat kecil gitu. Artinya bahwa stakeholder madrasah sudah sangat familiar dengan sistem kami. Oleh karena itu hal ini membuat segala sesuatu dalam hal proses pendaftaran, lalu kemudian menjadi lapor diri, daftar ulang, itu masyarakat sudah mulai terbiasa. Nah, ini adalah salah satu keberhasilan untuk PPDB online ini. Dan selain itu juga kami melihat bahwa madrasah itu dalam kualitas penyelenggaraan PPDB di dalam layanan di masing-masing posko ini juga sangat baik, Mbak Bila. Itu terbukti dari testimoni para masyarakat di sekitar madrasah. Oke, apakah ini ada kaitannya dengan terobosan Bu? Terobosan-terobosan baru yang dihadirkan dari Kemenak Kanwil DKI Jakarta pada PPDB Madrasah tahun ini, Bu? Ya tentunya bahwa kami dalam memberikan layanan dan juga penyempurnaan aplikasi dalam konteks hal ini PPDB online ini kami berupaya gitu, di mana dalam penggunaan aplikasi ini bisa user friendly, Mbak Bila. Jadi segala umur, tidak hanya orang-orang yang melek teknologi gitu ya, atau orang yang era sekarang, tetapi masyarakat lebih mudah untuk bisa melakukan input data, lebih mudah untuk bisa menerjemahkan kira-kira stepnya apa lagi dan seterusnya. Walaupun memang pada beberapa
kondisi gitu ya, ada masyarakat yang masih membutuhkan bantuan gitu. Dan selain itu adalah bahwa di dalam aplikasi PPDB Online ini kita bisa terinfokan secara real time. Misalnya contohnya berapa sih tingkat keberminatan siswa yang dari unsur madrasah ke madrasah, berapa sih siswa yang berminat dari unsur pondok pesantren ke madrasah ataupun dari sekolah umum. Nah, ini masyarakat juga bisa mengetahui. Jadi dengan adanya PPDB Online ini, kita segala informasi bisa tersampaikan kepada masyarakat, dan ini bentuk salah satu komitmen kami untuk keterbukaan publik, Mbak Bila, transparansi dan juga lebih objektif. Iya, jadi mereka bisa ngelihat sendiri nih. Betul. Oh, saingannya memantau. ada sekian. Betul. Posisinya di mana sekarang gitu. Jadi bisa memantau, terus juga lebih lebih transparan tadi ya, Bu. Jadi lebih tenang. Oke, Bu, ini pertanyaan terakhir. Pastinya orang pada penasaran ya, Bu. Tadi tolak ukur udah. Terus kalau sekarang gimana caranya meningkatkan daya saing peminat PPDB Madrasah? Iya, inilah yang paling penting nih Mbak Bila, bahwa kami tiap tahun itu selalu membuat suatu terobosan gitu, penyempurnaan dalam program-program madrasah. Ini adalah salah satu bentuk komitmen kami untuk meningkatkan daya saing kami gitu ya dengan sekolah umum, bahwa madrasah juga punya program-program yang keren-keren. Misalnya contohnya madrasah kami itu punya program Cambridge, di mana kurikulum madrasah itu sudah distandarkan dengan ada yang namanya kurikulum Cambridge. Jadi madrasah tersebut punya 2 kurikulum, satu kurikulum Cambridge yang internasional dan juga kurikulum nasional. Ini salah satu bentuk kami untuk peningkatan kualitas madrasah. Selanjutnya adalah kami juga punya program madrasah berasrama gitu. Ini madrasah berasrama ini adalah madrasah yang mempunyai program-program khusus. Ada yang berasrama yang programnya terkait keagamaan, ada juga terkait masalah digital, ada yang terkait masalah research dan juga yang lainnya gitu. Nah, dengan adanya program-program ini kami harap juga bahwa keberminatan masyarakat itu semakin meningkat pada madrasah. Selain itu juga sekarang Mbak Bila, madrasah itu secara sarana prasarana juga keren-keren Mbak. Bahwa sekarang madrasah kita secara sarana prasarana pembangunannya sudah luar biasa. Secara fasilitas kelas smart classroom-nya sudah ada. Lalu kemudian secara laboratoriumnya sudah bagus gitu. Dan juga ini menjadi sarana penunjang gitu ya untuk proses pembelajaran yang lebih baik lagi gitu. Oleh karena itu hal ini meningkatkan keberminatan dan masyarakat lebih percaya untuk menyekolahkan anaknya di madrasah kita. Oke, lengkap banget nih Bu. Jadi jangan lupa penonton semuanya daftar di madrasah. Wah, Bu Vika, makasih banyak nih Bu udah meluangkan waktunya dan juga memberikan penjelasan buat yang akan daftar PPDB Madrasah tahun depan. Jangan lupa untuk selalu saksikan media sosial, website, dan juga YouTube. Apa nih Bu nama YouTube-nya? Kanwil Kementerian Agama DKI Jakarta. Jangan lupa loh, di like, subscribe, dan di komen, jangan lupa di share ya. Dan buat teman-teman semuanya juga sahabat religi, jangan lupa untuk terus saksikan dan nantikan terus podcast-podcast lainnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.